sembahyang sampai lumpuh, sampai bengkak kedua belah kaki beliau. Kita sembahyang malam tahajud tengah malam, Allah, belum lagi sudah menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidatuna Zainab sampai kepada tahap di Masjid Nabawi Muslimat, beliau bantang tali pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi kita tanya, tuh untuk apa tuh? Tuh punyanya Zainab, istri baginda Nabi SAW. Untuk apa dibantahkan di situ? Supaya jangan sampai takut kalau terjatuh pada masa mengantuk, pada masa tidak konsentrasi. Jadi pada masa mengantuk tangan akan diletakkan ke tali yang terbentang di situ. Nanti kita kata, "Huluh, lepaskan tali itu, sembahyanglah kamu semampu Anda." Sebab mungkin saja pada waktu kita memohon keampunan justru kita mencerca dan mencaci maki diri kita sendiri. Semampu apa kita sembahyang kalau sudah nikah-nikah begitu? Bahkan hati kita cukup melaknat atau menyumpah dalam hati kalau pada saat imam baca perlahan-lahan dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Habis waktu syamsi wal laili. Habis wal laili. Wad duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu akbar. Tadi salim betul Tuan Imam. Aku ni dah lenguh, dah letih dah. Siang tadi tu aku tak berehat. Malam ni ternyata awak baca 4 surah berturut-turut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya imam salam duluan, ya imam mufaraqah dengan imam, ya imam hati melaknat dan mengutuk Tuan Imam. Itu kemampuan kita beribadah. Puasa saya bukan menyebut-nyebut, tapi yang saya rasakan dengan pribadi saya sendiri. Saya di pondok dengan kawan-kawan, mungkin kena faktor saya sebagai pengasuh ma'had, di sana disebut dengan Syekhul Ma'had, atau kena faktor terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan. Kami puasa pada tiap hari Kamis dan Senin. Senin Kamis kami wajib puasa dan wajib tahajud. Di sini selama 15 hari, jangankan untuk puasa Senin Kamis, malam untuk tahajud saja kadang-kadang tak tergijung. Nah, itu kemampuan kita. Kenapa? Satu, penuh gulai kambing, nasi mandi, nasi biryani, nasi tayamum, nasi wudu. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah malam tadi itu ada yang tanya Syekh, katanya nasi tayamum itu macam mana? Ya Allah. Jadi sebenarnya kan Nabi kita pun tak juga yang strict saja, ada juga kadang-kadang Nabi kita melawak. Memang ada yang namanya muslimah sudah pernah makan nasi mandi tak? Nah, pernah kan? Sudah pernah nasi mandi sudah. Jadi kadang-kadang asalnya ada nasi tayamum itu macam ni sebab-sebabnya. TV Hijrah pada masa cinta ilmu bukan sebelumnya. Ya Ramadan, waktu sepanjang 30 hari itu. Jadi kami sembahyang dulu, lepas sembahyang langsung masuk ke stadion live. Pukul 5 subuh sampai kepada pukul 6 kalau tidak salah. Jadi selepas live di TV Hijrah, mesti mereka bagi nasi mandi dalam beberapa bekas atau dalam beberapa bungkus. Sahabat hari nasi mandi, nasi mandi, nasi mandi. Jadi sampai saya ditanyakan, tak ada kan nasi tayamum di sini? Atau nasi wudu kan? Atau nasi masul khufain kan? Adalah baru pada saat itu mereka ganti dengan roti Arab, roti yang kita makan pada masa bukan makan lepas live, tidak, bahkan lepas buka puasa maksudnya. Allahu Akbar. Kembali kepada cerita sembahyang tadi itu. Seperti apa kemampuan kita? Masya Allah berat. Untuk perlawanan berat. Sebab kita tahu begitu kita keluar saja daripada masjid, itu makji itu sudah siapkan macam-macam jualan di sana. Keripapnya, donatnya, kemudian dengan apa lagi, roti canainya, roti Arabnya, baksonya, martabaknya, tambah dengan nasi lemak. Dan kalau di Kelantan nasi belau dengan nasi dagan dan kerabu.
Jadi kita bukan tanah puas, tapi kita tumpah dengan cabaran mereka tadi itu. Itu kemampuan kita bahasa ngaji. Jadi ternyata perkara tadi itu bukan problem kita. Juga yang dinyatakan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi kita tanyakan kepada Rasulullah SAW bicara akhirat, dunia akhirat, lampu dan sebagainya. Jika pertanyaan yang ditanyakan dia kepada orang ramai, mata sa'a ya Rasulullah, bila akan berlakunya hari kiamat? Itu pertanyaan yang paling pelik. Nabi kita bersabda, wa madza a'dadtalah, apa yang sudah awak persiapkan untuk hari kiamat? Jadi kata sahabat yang berkenan tadi itu, ma'adatulah min katsrati sholatin wala siyamin wala shadaqah. Aku tidak mempersiapkan diri untuk hari kiamat dengan banyak sembahyang, dengan banyak puasa dan juga dengan banyak sedekah. Aku mempersiapkan hari kiamat itu hanya karena aku cinta, ghaira anni, hanya semata-mata dengan aku uhibbullah wa rasulah, cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi kita bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama sang kekasih yang Anda cintai. Ini yang ketiga yang saya sebutkan. Jadi kalau dengan amalan kita ada tahu dah semampu apa kita beramal. Kalau dengan bacaan, kalau pada saat suara kita sudah serak, kita tidak baca Quran. Kalau pada suara kita sudah tidak kedengaran bunyi, kita sudah tidak bertasbih, kita tidak akan menyanjung dan memuji. Tadi dengan kita sanjung dan puji dengan lantunan kasidah yang merdu sekali. Albisallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam bizarur. Kenapa? Suara masih oke lagi. Coba penyanyi yang mana yang menyanyi kalau pada dia serak? Dan juga kumpulan Hijaz atau juga dengan Rabbani atau dengan kumpulan-kumpulan amok sekalipun yang menyanyi kalau pada saat suaranya tidak keluar. Kalau sudah clear suaranya, hampir dengan suara yang merdu, baru mereka akan dapatkan kasih dan persembahan. Kita sudahi kemampuan suara terhadap terbatas. Bagaimana kita punya kemampuan dengan bacaan jika sampai dengan bacaan kita seperti salafun saleh? Kita akan bersama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, atau juga dengan Imam Sa'id bin Musayyib. Kalau kita terbuka betul nak berteman dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang menghafazkan tidak kurang daripada 1000 buah hadis Rasulullah SAW, dan juga dengan Imam As-Sunnah yang dijuluki sebagai Imam As-Sunnah, bukan setakat hadis-hadis diriwayatkan tapi dipraktikkan dan memang betul-betul beliau amalkan. Tapi amalan beliau pada tiap malam beliau sembahyang 300 rakaat. Mampu kita untuk bersama Imam Ahmad dengan melaksanakan sembahyang 300 rakaat. Baru rakaat yang ke-7. Balil maghdubi alaihim Allahu akbar. Belum habis Fatihah lagi dah rukuk. Itu belum lagi pada saat sujud sampai terlupa. Kalau tak percaya boleh kita rasakan dalam sembahyang kita masing-masing. Kadang-kadang lagi syok-syoknya kita berdoa karena kita dengar hadis bahwasanya sedekat-dekat kita dengan Allah justru pada waktu kita sujud. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa wasajid faksiru fihi minad du'a fa innahu qaminun ayyustajaba lakum. Nabi kita bersabda, sedekat-dekat kamu dengan Allah pada waktu Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah, sebab besar harapan doa akan diijabahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita pun berdoa. Selepas kita bangkit daripada sujud, bingung kita tadi sujud yang pertama atau yang kedua. Bangkit. Jadi kita pun jadi malu sih, takut kalau dia memperhatikan kita di belakang. Nak kita tambah sujud sekali lagi, jangan-jangan itu yang ketiga. Nak ditambah, jangan-jangan baru satu kali saja. Begitu ibadah kita. Kenapa? Karena tidak ada konsentrasi. Khusyuknya kita bukan ada khusyuk, masih dalam kelalaian dan lengah. Nah, macam tu ibadah kita dan macam tu bacaan kita. Kalau seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satrati mau sampai jam berapa kita pengajian di sini? Mau sampai jam berapa tausiah kita malam hari ini? Kambing disediakan pada pukul berapa? 10? Insyaallah.
Di subhanallah, 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 subhanallahil azim alladzi la ilaha illa huwa, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tiap hari 12.000 kali. Ayo, mampu tak? Bagaimana mampu dengan yang 12.000 kali, yang 33 kali itu tidak cukup? Cukup kalau untuk urusan duit. Hitungannya klik 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 itu sampai cukup, sampai habis. Itu kalau dengan hitungan waktu kerja. Tapi dengan tasbih, tahmid, takbir kita tak bergerak atau tak ambil berat sama sekali. Zikir, tahdzikir, tasbih, tak tasbih ini 12.000 kali untuk bersama Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Susah, sulit, bagi tak sayang dengan kita. Agar jangan sampai orang Melayu di Nusantara, orang Islam di Indonesia, Malaysia dan juga negara-negara sekelilingnya, agar jangan sampai dengan kita tidak berpeluang untuk bersama imam yang kita kagumi, yang kita ikuti. Tuh dengan kefiguran dekat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gerak tangan, rukuk, tasbih dan juga dengan sembahyang kita, puasa kita, haji kita, itu pahalanya akan meluncur dan mengalir ke dalam dokumen Facebook Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Sebab kebanyakan kita bermazhab beliau, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, fiqhul Imam Asy-Syafi'i, ra'yu Al-Imam Asy-Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Tapi agak-agak boleh dengan kita bersama beliau nanti pada hari kiamat. Imam Syafi'i bagi waktu malam bukan bagi waktu 24 jam, bagi waktu malam kepada 3 bahagian. Semalam 10 jam atau 10 jam setengah, bermula daripada pukul 7.30 sampai kepada pukul 6. Berarti semalaman itu 10 jam setengah. 10 jam setengah tadi itu dibagi 3 jam setengah untuk ibadah, 3 jam setengah untuk ilmu, saka 3 jam setengah saja untuk tidur. Nih sudah saya lihat 2 atau 3 mulut menguap. Betul. Baru berapa lama? Tadi kita mulai pukul berapa tadi? Pukul 8 kurang 8 lebih kurang. Udah lama. 1 jam setengah dah, Masya Allah. Rasa-rasa seperti baru 15 menit. Di TV Hijrah tuh belum dapat cakap nih, dia angkat 5 menit lagi. Jadi kadang-kadang saya penasaran juga, paham bahasa penasaran, tak puas hati. Jadi rasa-rasa belum baru nak, alhamdulillah katanya tinggal 1 menit lagi. Mana boleh macam tu. Jadi ala kulli hal yang ingin saya simpulkan dengan 2 bagian yang pertama tadi itu, kesimpulan yang secara pasti kita tidak boleh bersama mereka dengan amalan kita melalui mulut dan amalan kita melalui anggota. Satu-satunya aset yang boleh kita manfaatkan mahabbah, cinta kita kepada mereka. Dan ini jangan sampai kita salah gunakan. Tidak ada senjata, tidak ada amalan, tidak ada kebaikan, tidak ada satu anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada seseorang yang lebih berarti daripada mahabbah, cinta kepada para nabi-nabi dan rasul, yang walaupun pada saat kita tenaga kita tidak mendukung untuk kita beribadah, mulut kita tidak menyokong untuk kita berzikir, tapi ada mahabbah cinta kepada para nabi-nabi dan rasul, kita sebut nama baginda dengan penuh ta'zim dan juga dengan iringan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, yaqulu habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah pada saat nama baginda disebut, mahabbah kita kepada baginda seperti yang Nabi kita katakan tadi, itulah yang akan melayakkan kita duduk sekali bersama beliau nanti pada hari kiamat. Itu inti dan itulah satu-satunya harapan. Seperti orang yang bertanding mengharap agar mendapatkan sokongan ramai, di mana kira-kira mungkin di Labuan, mungkin juga di Kucing, mungkin juga di Karting, mungkin juga di kawasan mana, sebab di situ banyak penyokong-penyokong kita. Nah, harapan kita untuk kita mendapatkan syafaat, harapan kita untuk kita bersama para nabi-nabi dan rasul, atau juga dengan imam-imam yang kita sebutkan tadi itu adalah dengan meluahkan rasa mahabbah kita, cinta dan kasih sayang kita, tanda-tanda kita mahabbah dengan ulama, salafun saleh yang terdahulu, hormat ta'zim kita dengan mereka, pada saat nama-nama mereka disebut, seketika kita mempelajari buku-buku mereka,
Kadang-kadang dengan sebagian mungkin tak pernah tahu, mungkin juga tidak ada yang memberikan peringatan. Baca kitab Al-Um lil Imam Syafi'i atau juga baca kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi, tapi kitabnya diletakkan di lantai. Itu berarti kita tidak hormat Imam Nawawi, mesti merasa keberatan kalau dengan kitab seumpama Riyadhus Shalihin diletakkan setara dengan lantai dan setara dengan kaki kita yang berdiri. Angkat secara hormat sebagai tanda hormat kita kepada beliau. Begitu juga pada saat lama-lama mereka kita sebut hormat dan takdim kita pada kita duduk. Masyaallah, Imam Ahmad kesakitan, sakit punggung, sakit belakang, teruk betul. Terpaksa dengan beliau pada saat menerima tetamu terbaring di hadapan orang ramai, yang beliau tentu merasa berat sekali untuk baring semacam itu, tapi karena memang kesehatan sudah tidak mendukung, maka dengan beliau pun terbaring di hadapan mereka. Tapi begitu ada nama ulama disebut, Imam Ahmad langsung duduk tegak, hormat, takzim. Kenapa Tuan Guru? Tak layak kita menyebut nama salah seorang daripada ahli hadis, nama salah seorang ulama yang dekat kepada Allah, sedangkan duduk kita tidak sopan. Seperti anda lah. Rasa anda? Kita jadi tetamu Allah malam hari ini, tetamunya Rasulullah, tetamunya malaikat. Tak tegamak anda duduk macam ni kalau di depan Perdana Menteri, tapi di depan malaikat anda duduk seperti ini. Kalau itu kita letakkan dalam benak kepala kita, anda akan hormat dengan sesuatu. Itu yang insya Allah akan merubah gaya hidup kita. Keegoisan, keegoan tak ada, rasa angkuh tak ada, rasa sombong tidak ada. Sebab kenapa? Sebab kita bersama kumpulan yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Insyaallah ni majlis yang kita bangga-banggakan, atau majlis yang jadi kebanggaan kita nanti pada hari kiamat. Jadi tidak mau kalau sampai dengan kamera digital mengemerah saya pada hari ini dengan keadaan kurang sopan, kita masuk dalam digitalnya Allah pun juga dalam keadaan yang seperti itu. Jadi ahbabana fillah, muslimin muslimat semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Saya menghimbau kita perbaharui kembali mahabbah, rasa kasih sayang dan cinta kita. Halat tuju kemana kita halat tujukan? Apakah kepada atlet, kepada Datuk Lengku Kingku, pemain bantonun apa bacaannya itu tak tahu lah, yang didatangi sama tuanku pada masa menikah semalam itu kan. Masa siapapun kalau pada keluar daripada KLAI ini kan dekat dengan sopan. Keluar daripada KLAI, tengok saja sebelah kiri, itu terpampang gambar Datuk Lengku dan Cungpi. Dia kawin masa kawin dulu lah. Apakah gambar itu poster-poster yang ada di rumah? Atau juga dengan gambar Maradona, Rivaldo, Hoke, Rick Martel, Levatino, atau juga dengan Rashid Yakini, Majid Abdullah kalau dengan di Mesir, atau juga dengan Husam Hasan, itu pemain tadi kenal betul dengan Husam Hasan, itu dengan Karami, pemain-pemain Mesir, ahli dengan Ittihad, ahli dengan Zamalek, yang kalau pada masa bertanding nanti akan bergaduh setelahnya. Berapa yang terbunuh kadang-kadang? Apakah itu yang kita idolakan? Sampai bajunya kita beli. Saya sebut tuh penyanyi yang daripada British tuh Justin Bieber, sampai bajunya tuh Haji, baju sini gambar dia, di sini gambar Ka'bah tidak juga, sebab Ka'bah nanti takut kalau gambar itu akan terhinakan. Jadi tidak juga dengan tulisan Allahu Akbar. Kalau memang nak juga, letakkan gambar pokok kayu, tak paling tidak. Daripada gambar manusia, siapa manusia? Kenapa dibeli dan kenapa diidolakan? Saya sebut pada masa di Palabatas, jangan-jangan nanti komplain dengan malaikat. Loh, sayang sekali dengan Rivaldo. Saya bukan orang Rivaldo, saya bukan Brazil. Ini kenapa bola ada Argentina di sini? Kenapa ada merah Maradona di sini? Jadi kata malaikat, awak lupa kan? Masa di dunia gambar-gambar yang terpajang, yang terpampang, yang ada di bilik tidur kamu itu gambarnya siapa? Ayo, Madonna, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Chung Hee Chawla, Roma Irama, Rivaldo, Siti, siapa? Jadi terkejut, terperanjat. Mahabbah kita, mana buktinya mahabbah? Kita idolakan.
Mana buktinya kita idolakan? Pakaiannya, bajunya, dandannya, solekannya sampai menyolek rambut pun muslimat sudah tidak lagi ikut pedoman sunnah. Kenapa? Sebab rambutnya Ratu Dayana disolek kanan begitu, kita juga rubah solekan rambut kita semacam itu. Kita dengan solekannya Madonna seperti apa? Atau dengan Elvi Sukaisi seperti apa? Atau dengan baju kurung, baju Melayunya seperti apa? Akhirnya dengan kita robah fashion pakaian kita sebagaimana mereka. Mahabbat, rasa cinta itu adalah merupakan harapan satu-satunya yang boleh kita harapkan untuk kita bersama para nabi-nabi dan rasul, syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan daripada tiga yang kita sebutkan tadi itu akan tersemat dalam ingatan kita.